Episode 24. Cindy ngidam melon. Masih di cerita novel romantis Wanita Cinta Satu Malam. Jangan lupa untuk like, komen, bagikan serta subscribe agar channel kami berkembang. Terima kasih. Aku sudah selesai mengerjakan semua tentang tugas kantorku. Entah kenapa aku merasa bahagia ketika bisa melaksanakan apa yang aku inginkan. Guntur tersenyum padaku sambil menggandeng tanganku. Aku sudah berusaha untuk melepaskan tangannya. Bahkan aku merasa risih dengan orang-orang kantor yang pada berbisik-bisik. Jangan-jangan benar ya gosip itu, Bu Cindy menjual tubuhnya untuk mendapatkan dana perusahaan. Bisa jadi sih. Katanya mereka sudah menikah. Masa sih? Bohong kali. Sial, aku sudah tidak tahan dengan mereka yang malah bergibah. Apa yang mereka mau sebenarnya? Padahal aku sudah berusaha sebisa mungkin tidak mengatakan semuanya. Memang aku menikah dengan Guntur secara diam-diam dan tidak mengundang mereka semuanya. Kalian sudah berani membicarakanku? Apa kalian sudah bosan bekerja di sini? Tatapku tajam pada 4 karyawan yang ada di tempat ini. Mereka sudah berani membicarakanku di sini. Lihat sekarang mereka menundukkan kepalanya takut padaku. Mereka membicarakanku seolah aku tidak ada di tempat ini. Mereka benar-benar membuat aku merasa kesal. Maaf Bu Cindy, kami masih butuh pekerjaan, jangan pecat kami. Mereka sekarang malah mengiba padaku. Beruntung aku orang yang baik. Guntur yang tidak jauh dari sana juga tidak mau ikut campur. Dia hanya memperhatikan aku saja. Jangan berani membicarakanku jika kalian masih mau bekerja di sini. Baik Bu. Mereka akhirnya pergi sambil merasa bersalah. Aku juga tidak mau menanggapinya terus. Masih banyak urusan yang memang harus aku kerjakan sekarang. Aku akhirnya memutuskan untuk berjalan ke parkiran. Aku ingin mengambil mobilku tapi Guntur mencekal tanganku. Kamu mau kemana? Pulang bersamaku dan naik mobilku. Hei, aku tidak mau. Memangnya siapa yang mau pulang bersama dengannya? Aku bawa mobil sendiri, jadi untuk apa aku menumpangi mobilnya? Aku memejamkan mataku karena kesal. Dia sudah berani membuat diriku kesal. Kamu mau apa ha? Tiba-tiba badanku merasa melayang dan ternyata Guntur yang kini menggendongku. Sial. Dia malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa yang dia mau sebenarnya? Tentu saja aku ingin mengajakmu untuk pulang bersama. Bahkan aku tidak bisa memberontak sama sekali. Guntur sudah mendorongku ke dalam mobilnya. Dia langsung menutup pintunya agar aku tidak bisa keluar lagi. Guntur masuk ke dalam mobilnya lalu dia menyalakan mesin mobilnya. Aku hanya meliriknya dengan sekilas saja. Sebenarnya aku merasa kesal dengan apa yang dia inginkan sekarang ini. Bahkan aku sendiri juga tidak tahu apa yang dia inginkan. Kamu menyebalkan. Iya sayang, aku juga memang tidak mau kehilangan kamu. Dia benar-benar tuli, tidak menyambung sama sekali. Aku sudah mengatakan semuanya pada Guntur tapi apa yang dia jawab? Membuat aku ingin memaki dirinya. Kenapa melamun? Kamu masih memikirkan 4 orang yang tadi kan Cindy? Kenapa gak kamu bilang saja kalau kita sudah menikah biar tidak ada yang timbul fitnah kayak tadi lagi? Aku membulatkan mataku pada Guntur. Aku tidak mau mengakui Guntur adalah suaminya. Aku tidak terima sama sekali. Yang ada nanti orang-orang malah akan semakin membicarakan kita berdua. Ini bukan ide yang bagus untuk diriku. Tidak akan. Jangan harap aku akan mengatakan semuanya pada orang-orang yang ada di kantor. Kalau begitu aku akan memposting foto wedding kita agar semua orang bisa melihat kita dan satu semuanya. Guntur mengatakan itu dengan gampangnya. Kamu bercanda? Aku tidak mau pokoknya. Jangan macam-macam padaku atau kamu akan tahu akibatnya. Apa barusan kamu mengancamku sayang? Guntur malam tersenyum dengan seringai yang membuatku kesal. Apa yang wanita itu inginkan sebenarnya? Aku bahkan tidak tahu harus melakukan apa sekarang ini. Aku memalingkan wajahku keluar dan mataku tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat diriku menginginkannya sesuatu. Berhenti di sini dulu. Aku menyuruh Guntur untuk menghentikan mobilnya. Entah kenapa aku ingin buah melon. Sepertinya sangat segar jika aku yang memakannya. Kenapa Cindy? Jangan bilang kalau kamu mau kabur dari ini. Guntur malah menatapku dengan pandangan menyelidik. Okelah, aku tahu kalau tidak bisa melakukan sesuatu sekarang. Dia main tuduh sembarangan lagi.
Aku ingin beli buah melon. Jangan mencoba untuk membohongiku, ucap Guntur dengan ketus padaku. Guntur benar-benar membuat diriku kesal. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Padahal aku sudah berkata dengan jujur, "Kamu mau aku loncat dari sini, ha?" ancamku pada Guntur. Jangan dong. Oke, kita turun, ucap Guntur yang akhirnya mau menuruti keinginanku. Aku tersenyum dengan manis. Akhirnya Guntur mau menuruti keinginanku. Aku turun dan langsung berjalan menuju tempat di mana tukang buah itu berada. Entah kenapa aku merasa bahagia ketika bisa melakukan apa yang aku inginkan. Aku berjalan menuju tempat yang aku inginkan. Di sana sudah berdiri tukang buahnya. Entah kenapa aku malah menginginkan buah melon. Saya ingin beli buah melon 1 kilo. Baik Bu, ucap penjual itu tersenyum dengan ramah padaku. Aku juga merasa bahagia karena keinginanku bisa terwujud akhirnya. Apa itu tidak terlalu banyak, bisik Guntur di telingaku. Tidak, kalau gak habiskan kamu bisa memakannya, jawabku dengan singkat. Tapi aku gak suka dengan buah melon. Dia ribet sekali. Kalau memang dia tidak suka juga tidak apa. Lagian masih ada pelayan di rumahnya jadi aku bisa memberikan itu padanya. Kamu punya pelayan atau asisten rumah tangga? Jadi bisa berikan padanya. Pokoknya aku mau melon, aku berkata ketus pada Guntur. Sampai tukang buah itu memberikan melonnya padaku sambil tersenyum. Pasti lagi ngidam ya. Tunggu, apa kata tukang buah tadi? Apa ini benar yang dinamakan ngidam? Aku sendiri juga tidak tahu, entah kenapa tiba-tiba aku menginginkan buah ini. Oh, kamu ngidam sayang? Kok gak bilang padaku? Kalau begitu beli saja 5 kilo, ucap Guntur. Aku langsung menginjak kakinya karena kesal. Tadi dia yang memintaku untuk tidak membeli banyak, sekarang dia yang malah mau membeli banyak. Segini saja cukup. Aku yang sudah terlanjur malu karena Guntur akhirnya memutuskan untuk mengambil uangku yang berwarna merah. Terima kasih banyak, saya akan mengambil kembaliannya. Aku mengkode tanganku untuk tidak mengembalikan uangnya, tersenyum dengan hangat sekilas saja. Aku juga ingin beramal baik, apalagi Guntur juga sudah akan mengeluarkan dompetnya. Membuat aku merasa jadi malu saja, aku bisa bayar sendiri karena punya banyak uang. Tidak usah, kembaliannya untuk Bapak saja. Aku hanya bisa berucap dengan begitu sambil mengajak Guntur untuk pergi dari sini. Aku menarik tangan Guntur untuk pergi dari sini. Sungguh aku merasa malu jika terus berada di sini terus. Apalagi seperti banyak orang yang menatap Guntur dengan pandangan mengagumi. Semuanya karena Guntur pakai jas kantor dan dia bersamaku beli baju di pinggir jalan. Ayo pergi, tarikku pada tangannya. Cie, sudah berani ya sekarang pegang tangan suami? Guntur malah menggodaku. Aku langsung melepaskan tangannya karena malu. Demi apa dia malah semakin membuatku kesal? Dia mau apa sebenarnya? Sial, bisa-bisanya dia malah membahas hal yang seperti ini dengan diriku. Kamu membuat diriku kesal. Sudah, ayo kita pergi dari sini. Aku ingin cepat sampai rumah dan memakan melon ini, ucapku pada Guntur. Pria itu langsung mengambil melon yang ada di tanganku. Mungkin dia peka kalau aku merasa keberatan. Akhirnya aku masuk ke dalam mobil Guntur kembali dan kita akan pulang. Ayo cepat pulang. Iya sayang, sebentar dong. Aku mau menyimpan ini dulu ke belakang. Guntur menyimpan buah melon itu ke belakang. Lalu kembali duduk di sampingku. Dia mengambil ponselnya karena ada deringan. Aku melihat dia yang sedang membuka pesan yang entah dari siapa, tidak mengepalkan tangannya seperti orang yang marah. Ada apa? Tanyaku penasaran. Bersambung.